Oke, lanjut lagi kita di video yang berikutnya, yaitu cara pembayaran atau cara melakukan transaksi pembayaran pajak 1 tahunan, dalam artian pajak tahunan, bukan yang 5 tahunan. Nah, yang pertama itu kita siapkan dulu syarat-syaratnya. Ya, kalau dulu sebelum tahun 2022 itu untuk pajak tahunan itu syaratnya adalah KTP asli, dalam artian KTP asli sesuai nama yang tertera di STNK, kemudian STNK asli, kemudian lagi BPKB itu yang tahun-tahun terdahulu. Tapi untuk sekarang itu lebih mudah, yaitu cukup membawa KTP yang asli sesuai nama dan alamat yang di STNK, kemudian STNK. Nah, cukup dua ini, dalam artian yang asli semua, dan kita cukup datang ke kantor pelayanan. Nah, di sini yang disebut kantor pelayanan juga sudah dipermudah dari pihak Samsat. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama yang paling mudah itu ada cara pembayaran pajak dengan cara drive-thru. Jadi kita nggak perlu turun dari kendaraan kita cukup naik kendaraan, kemudian kita datang ke Samsat. Nah, di sana ada layanan drive-thru, dan tidak semua Samsat itu sudah menerapkan cara ini, yaitu drive-thru. Itu belum semua, jadi hanya beberapa Samsat tertentu yang sudah menerapkan sistem ini. Nah, itu sangat mudah sekali karena kita tinggal jalan, kita menyerahkan KTP, STNK, dan kita tidak perlu turun dari kendaraan. Kita serahkan, kemudian kita bayar, kita tunggu paling sekitar 5 menit itu sudah jadi, dan kita sudah selesai. Itu paling lama 5 menit. Itu layanan drive-thru, itu yang paling saya suka karena sangat simple dari Samsat. Tapi sayangnya yaitu belum semua Samsat menerapkan sistem ini, yaitu layanan drive-thru hanya di kota-kota besar dan Samsat yang tergolong Samsat maju. Nah, jika Samsat teman-teman di daerah teman-teman itu belum ada Samsat drive-thru, itu kemungkinan belum update ataupun kemungkinan juga kekurangan karyawan, itu baru kemungkinan. Jadi untuk teman-teman yang Samsatnya belum terdapat drive-thru, itu silahkan komen di bawah, sebutkan asalnya, nama dan kota. Oke, untuk teman-teman yang layanan Samsatnya sudah terdapat drive-thru, sangatlah beruntung teman-teman semuanya. Kemudian cara yang kedua yaitu kita bisa datangi layanan Samsat keliling. Itu biasanya terjadwal kalau dalam satu kota ataupun kabupaten yang paling jauh dengan kota ataupun paling jauh dari pusat Samsat. Nah, itu biasanya akan terjadwalkan Samsat keliling. Nah, itu berbeda-beda. Itu biasanya pada jam kerja, jam 8 sampai jam 12 ataupun jam 2. Nah, itu setiap daerah ataupun setiap lokasi akan berbeda waktu dan tempatnya. Nah, caranya itu juga cukup mudah, yaitu kita cuma menyerahkan KTP, STNK, dan setelah kita melakukan antrian ataupun kita menumpuk ataupun kita ambil nomor antrian, dan setelah kita dipanggil kita tinggal menyerahkan STNK, KTP, dan kemudian kita pembayaran dan selesai, kita bisa pulang. Nah, itu enaknya Samsat keliling. Tapi nggak enaknya yaitu kita harus datang ke lokasi. Kalaupun hari ini, misalkan hari ini kita libur, ini hari Senin kita libur kerja, dan kebetulan jadwalnya itu agak jauh dari tempat kita, nah itu yang sangat disayangkan. Tapi kita bisa melakukan izin kerja. Kemudian lanjut, selain Samsat keliling, kita bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi. Nah, untuk di Jawa Tengah itu biasanya pakainya itu Sakpole, New Sakpole, itu di Play Store juga ada. Kemudian di Jabar juga kemungkinan juga sudah ada, tapi karena saya orang Jawa Tengah, jadi saya pernah melakukannya melalui aplikasi Sakpole dan tergolong mudah. Dan untuk melakukan pengesahan STNK yang baru itu sama saja, tetap kita harus datang ke lokasi Samsat ataupun ke Samsat keliling untuk melakukan pencetakan. Ya, dengan syarat yang sama, yaitu
kita melakukan konfirmasi, yaitu menginput nomor rangka, nomor mesin dan plat nomor kita di aplikasi. Kemudian kita pembayaran melalui transfer, baik melalui Alfamart, Indomaret ataupun dari bank langsung. Kemudian selanjutnya kita datang ke Samsat untuk melakukan pencetakan STNK pengesahan baru, yaitu di aplikasi. Kemudian yang terakhir, nah itu biasanya kita datang langsung ke Samsat asal ataupun kita ke Samsat lain. Nah, selama kita dalam satu provinsi ya, bukan dalam satu negara. Sesama kita di Jawa Tengah, berarti katakanlah saya di Semarang, kemudian saya mau pajak di Magelang, apakah bisa? Bisa. Kemudian saya misalkan di Purwokerto, pajak di Solo, bisa? Bisa. Nah, itu asalkan kita dalam satu provinsi. Kecuali pajak 5 tahunan itu nggak bisa. Nah, dengan syarat yang sama, yaitu KTP yang asli dan STNK yang asli. Nah, itu beberapa informasi ataupun cara pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang kebingungan. Mungkin teman-teman ada yang sedang kebingungan, wah saya orang Solo dan saya kuliah di Semarang, kemudian saya mau bayar pajak, apakah saya harus ke Solo ataupun ke Semarang? Tidak, selama kita satu provinsi masih bisa. Kalau kita orang Jogja, saya orang Gunung Kidul, kemudian saya pajak di Kulon Progo, bisa enggak? Bisa, asalkan satu provinsi. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Lanjut lagi kita ke video berikutnya, yaitu soal cara pajak kendaraan 5 tahunan. Nah, itu lanjut ke video berikutnya. Dan jangan lupa seperti biasa dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe jika belum subscribe. Semoga video saya ini dan berikutnya dapat memberikan pencerahan untuk teman-teman dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kita lanjut yuk.